Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kita kali ini. Di sini kita akan membahas tentang semantik analisis. Tapi sebelum masuk ke bab semantik analisis, ada dua bab yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada syntax and parsing, itu bab 4 dan meaning representation, bab 5. Nah, sebelum masuk ke semantik analisis, karena kita harus belajar ke dasarnya dulu. Oke, kita langsung masuk ke bab yang pertama dulu, yaitu bab 4 syntax and parsing. Eh, di bagian ini, kita akan memahami beberapa sintaksis dan parsing penting dalam NLP. Sintaksis adalah aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Parsing adalah proses menganalisis struktur kalimat untuk membentuk pohon. Parse. Nah, misalnya kalimat Tom pushed the car. Nah, dianalisis untuk memahami hubungan antara kata seperti subjek, kata kerja, dan objek. Nah, tujuannya adalah membuat sistem otomatis seperti parser untuk memahami struktur kalimat yang sangat penting untuk aplikasi seperti terjemahan mesin atau chatbot. Oke, yaitu, nah, berikutnya ada sintak analisis. Nah, apa itu sintak? Nah, sintaksis adalah aturan yang mengatur cara kata-kata disusun menjadi frasa, klausat, atau kalimat. Misalnya, dalam bahasa Inggris, kalimat biasanya mengikuti pola subjek, kata kerja, objek, seperti the cat mode. Nah, dari perspektif NLP, sintaksis membantu komputer memahami aturan kata tanpa perlu tahu makna sebenarnya. Lalu sintaksis rule. Nah, aturan sintaksis ini menentukan pola umum dalam kalimat. Nah, contohnya dalam kalimat the big black dog. Nah, urutan kata sifat harus benar. Ukuran ukuran atau big, lalu warna atau black, kalimat biasanya dimulai dengan subjek, diikuti kata kerja dan objek atau pelengkap seperti Jack chased the dog. Nah, di sini ada nih common syntaxis pattern. Nah, ada 7 pola sintaks umum dalam bahasa Inggris. Subjek kata kerja, contoh the cat mouth. Lalu ada subjek kata kerja objek langsung. The cat plays the ball, ball. Nah, pokoknya itulah. Oke. Subjek kata kerja pelengkap subjek. Nah, contohnya the cat is playful. Nah, lalu ada subjek kata kerja pelengkap adverbial. Nah, the cat paced slowly. Lalu ada subjek kata kerja objek tidak langsung, objek langsung. Nah, jadi contohnya the cat gave me the ball. Nah, lalu ada subjek kata kerja objek langsung pelengkap objek. Contohnya the cat made the ball dirt. Nah, lalu ada subjek kata kerja objek langsung pelengkap adverbial. Contohnya the cat parked its elf up. Nah, pola ini membantu komputer memahami struktur kalimat. Nah, lalu ada importance of syntax and parsing in NLP. Sintaksis dan parsing ini adalah inti dari pemahaman bahasa alami NLU. Mereka eh, memeriksa apakah kalimat benar secara tata bahasa seperti Jack Bush, Bush, nah, yang tidak lengkap karena tidak ada objek. Ini penting untuk aplikasi seperti pemeriksa tata bahasa di Microsoft Word, pengenalan suara, atau terjemahan mesin. Oke, ini ada tipe of continuous sentence. Nah, continue adalah bagian dari kalimat kata, frasa, atau klausa. Misalnya dalam The Milky Cat with Long Tail is mewing. Nah, itu frasa the milky cat with long tail. Nah, adalah continuum yang bisa kita ganti dengan it atau na.
atau nama seperti Koko. Parsing mengidentifikasi continuum ini untuk memahami struktur kalimat. Nah, berikutnya ada kind of continue. Ada tiga jenis continue utama. Yang pertama ada non parse atau NP. Atau frasa nomia seperti my cat, Coco. Dalam my cat, Coco characters of the table. Lalu ada verb parse. Nah, verb parse ini adalah atau VP ini kata kerja seperti cards, the table dalam contoh sebelumnya. Lalu ada preposition, preposition apa? Parse atau PP. Frasa preposisi ini seperti on the table. Continue ini membentuk kalimat yang bermakna. Nah, kita langsung masuk yang pertama, non parse atau NP. Ini terdiri dari nomina yang dan pengubahnya seperti artikel atau kata sifat. Contoh, the milky cat with a long tail terdiri dari determiner the kata sifat milky dan nomina cat. NP bisa menjadi subjek atau objek. Nah, berikutnya ada verbal parts. Nah, ini terdiri dari kata kerja utama dan pengubahnya seperti kata kerja bantu, is, has. Ada 9 jenis VP, misalnya kata kerja tunggal. Jack catches a deer. Kata kerja bantu tambahan ing. Jack is singing. Nah, berikutnya ada kata kerja bantu plus past participle. Jack of broken vase. Oke, complexity on simple continuance. Nah, continue sederhana seperti the big red handbag harus mengikuti urutan. Kata sifat yang benar, kalimat seperti Jane dedicate a cat with a long tail. Ada salah satu cara sintaksis, tapi Jane dedicate a cat with a long tail short hair naik pet. Benar karena strukturnya lengkap. Lalu ada verb parts, subcategorization. Nah, ini kata kerja dalam verb parts. Ini diklasifikasi berdasarkan argumen sintaksnya. Nah, kata kerja tunggal itu hetars, hetap. Kata kerja integratif plus NP ini fins a clue. Kata kerja intrinsip NP N plus NP itu ada place show the map. Nah, ini subkategori ini membantu parser memahami struktur kalimat. Lalu ada leksikon, adalah kumpulan kata dalam bahasa seperti kosakata medis atau teknologi. Dalam parsing, leksikon membantu menentukan tag post dan aturan sintaksis. Seperti membedakan Jack is angry with Sophia. Benar. Dan Jack is mad with Sophia. Itu salah. Oke. Recursion in grammar rule. Nah, ini aturan tata bahasa bersifat rekursif, memungkinkan kalimat kompleks. Contoh, my good friend Jack Bush a flat diuraikan menjadi SNPVP. Di mana NP bisa jadi my god friend dan VP jadi Bush a fault. Rekursi ini memungkinkan struktur kalimat yang lebih panjang. Oh, what is context free language? CFL. Nah, CFL ini adalah bahasa yang dihasilkan oleh CFG yang mencakup semua bahasa reguler. CFL ini bersifat rekursif dan digunakan dalam desain bahasa. Oke, berikutnya ada what is context free grammar CFG. CFG. What is context free grammar CFG? CFG adalah sekumpulan aturan rekursif yang menghasilkan kalimat tanpa ketergantungan konteks. Ini digunakan untuk mendeskripsikan struktur bahasa alami dan pemrograman. Major component of CFG. Nah, CFG memiliki 4 komponen utama. Yang pertama simbol non-terminal. N, placeholder seperti NP, VP, PP.
Lalu ada simbol terminal apa itu yang seperti ini? Apa sih? Lupa. Pokoknya simbol yang seperti ini. Nih, lupa saya penyebutannya apa. Kata-kata atau pos seperti the cat. Lalu ada P itu aturan production. Lalu ada simbol S itu titik awal, titik kalimat awal. Nah, contoh untuk Jen plays the piano, CFG menghasilkan SNP-VP. Oke, di mana NP adalah Jen, VP, V, NNP, dan seterusnya. Oke. Dari variation using CFG. Oke, derivasi CFG menghasilkan kalimat dari simbol awal S menggunakan aturan produksinya. Misalnya, Jane plays the piano diuraikan menjadi pohon pars dengan aturan S, NP, VP, V, NP, NP, that, N, dan seterusnya. CFG parsing ini adalah proses menganalisis kalimat untuk membentuk pohon. Nah, yang pertama ada morphological parsing. Itu parsing morfologi mengidentifikasi morfem dalam kata. Seperti cats diuraikan menjadi cat nomina. Tambah S plural. Plural. Ini dilakukan dengan finite state automata atau jaringan saraf. Phonological parsing. Berikutnya ada parsing fonologi, menganalisis bunyi fonem untuk membentuk kata atau frasa. Ini penting untuk pengenalan suara dan pengembangan bahasa tulis anak. Ada sintaktik parsing. Nah, ini sintaktik parsing ini parsing sintaksis mengidentifikasi struktur tata bahasa kalimat seperti menentukan subjek dan predikat. Pohon pars ini membantu dalam terjemahan mesin dan chatbot. Lalu ada parsing as a kind of the tree searching. Nah, parsing ini adalah pencarian pohon pars yang benar menggunakan aturan tata bahasa. Jika ada beberapa pohon pars, metode stokastik digunakan untuk memilih yang paling mungkin. Ada CFG. Nah, CFG ini for fragment of English. CFG for fragment of English ini untuk fragment berbahasa Inggris seperti play the piano menggunakan aturan seperti S, VP, VP, V, NP, NP, that nom ini menghasilkan struktur sederhana untuk kalimat pendek. Ada parts tree for the play piano. Untuk play the piano, pohon parts dimulai dari S, VP. Lalu VP ke V, NP. Lalu NP ke that nom. Di mana V itu play, that itu the, nom itu piano. Ini membentuk struktur kalimat yang jelas. Top down parser. Berikutnya ada top down parser. Nah, ini dimulai dari simbol awal S ke kata-kata daun. Misalnya untuk play the piano, parser mencoba semua aturan dari S hingga mencocokkan kata-kata. Ini selalu menemukan solusi jika kalimat benar, tapi bisa memakan waktu. Oke, bottom of bottom up parser ini dimulai dari kata-kata ke S untuk play the piano. Parser mengkelompokkan fly atau V the atau that piano atau N ini ke NB, VP, lalu S ini efisien tapi bisa gagal jika tidak mencapai S. Lalu ada kontrol parsing. Ini diperlukan untuk memilih node mana yang diuraikan terlebih dahulu untuk urutan aturan efisien agar tidak membuang waktu pada pohon parse. Lalu parse on counts of the top versus bottom up parsing. Nah, ini nih top down. Top down ini kelebihannya ini selalu menemukan solusi jika kalimat benar, kekurangannya membuang waktu pada pohon parts yang tidak relevan. Nah, sedangkan bottom up ini kelebihannya mempertimbangkan kata-kata lebih awal, lebih efisien, dan kekurangannya bisa gagal jika pohon parts ini tidak mencapai S. Lalu ada lexical probability parsing. Nah, ini di sini. Probabilitas ini digunakan untuk mengatasi masalah ambiguity dan memprediksi kata dalam pengenalan suara. Misalnya, I saw Jane with the telescope bisa berarti dua hal.
dan probabilitas membantu memilih interpretasi yang lebih mungkin berdasarkan korpus. Lalu semantic with parsing. Ini. Makna semantik mempengaruhi parsing, misalnya check draw one card from a test. Salah satu salah secara semantik karena seharusnya deck ini pendekatan modern menggunakan korpus besar untuk menentukan probabilitas tanpa memodelkan makna dunia. Apa itu PCFG? PCFG itu adalah CFG dengan probabilitas setiap aturan, misalnya S itu NP VP 0,82. Nah, probabilitas pohon pars ini dihitung sebagai bentuk probabilitas aturan yang digunakan. Simpelnya gini, contoh simpelnya untuk kalimat buy coffee from Starbucks, ini PCFG menghitung probabilitas pohon parsnya. Misalnya, aturan S ke NPVP itu 0,82. Nah, NP proper kurang N itu 0,37. Nah, ke VP by itu 0,41. Total probabilitas ini membantu memilih parcel yang paling mungkin. Nah, ya, oke. Kita menggunakan using probabilitas for language modeling. PFCG ini mengintegrasikan probabilitas n-gram dengan pohon pars, menghitung probabilitas kalimat sebagai jumlah probabilitas semua pohon. Pars yang digunakan ini lebih efisien daripada model n-gram biasa. Limitasi for FCFG ini terbatas karena probabilitas tergantung pada konteks. Misalnya probabilitas NP sebagai subjek ini lebih tinggi untuk pronoun 0,91% dibandingkan objek langsung 0,34%. Ini membuat PCFG ini kurang akurat untuk kasus kompleks. Nah, the fake lexical parsing ini, parsing leksikal menambahkan informasi kata head word ke aturan. Misalnya untuk workers dumped sex into a bin, VP dumped ini VBD dumped NP sex PP into ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi berdasarkan leksikon, membantu menyelesaikan ambiguitas. Nah, mungkin itu saja. Kita lanjut.